pada hari ini RPP 7 adalah RPP Inspirasi dan Pembuatan Model Sederhana yang akan dipaparkan oleh Bu Dian Diana. Sebelum kita sama-sama menyimak paparan beliau, akan saya perkenalkan dulu Bu. Saya bacakan kurikulum nya. Kan Bu Dian. Nah, ini Bu data pribadi Bu Dian, Bu Dian, data pribadi nama Dian Diana, NIP 1910103199004, pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B, tanggal lahir Majalengka 3 Oktober 1975, unit kerja SMP Negeri 1 Ciamplas Kabupaten Bandung Barat, alamat Kampung Lewi Gadung, RT 03 RW 10, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran. Selanjutnya pendidikan formal SD Negeri Mekarsari Kadipaten tahun 1987, SMP Negeri 1 Kadipaten lulus tahun 1990, SMA Negeri 2 Majalengka lulus tahun 1993. Pendidikan S1 Pendidikan Geografi IKIP Bandung lulus tahun 1998, S2 Pendidikan Geografi UPI Bandung lulus tahun 2015. Selanjutnya pengalaman kerja beliau pernah mengajar di SMP Negeri 2 Palasa, Kabupaten Majalengka dari tahun 1959 sampai 2004. Pernah mengajar di SMP Negeri 1 Kalipucang, Kabupaten Ciamis 2004 sampai 2008. Pernah mengajar di SMP Negeri Terbuka Kalipucang 2004-2008. Pernah juga memberikan pembinaan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis 2004-2008. Kemudian beliau sekarang bekerja di SMP Negeri 1 Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Organisasi, beliau sebagai Ketua MGMP PLH Kabupaten Bandung Barat 2011-2016, sebagai Ketua MGMP IPS Kabupaten Bandung Barat 2018-2021. Beliau juga anggota tim pengembang kurikulum SMP Kabupaten Bandung Barat 2012 sampai sekarang. Seksi kewirausahaan di FKG IPS Jabar sebagai sekretaris FKG IPS Kabupaten Bandung Barat, fasilitator daerah literasi Kabupaten Bandung Barat, pewarta newsroom di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, sebagai redaktur majalah Guneman Jawa Barat, sebagai humas Bening Saguling Foundation 2016 sampai sekarang, sekretaris umum GARIS GLN Gerakan Literasi Nasional Jawa Barat. Kemudian juga beliau sebagai pengurus IGI Kabupaten Bandung Barat bidang 1. Selanjutnya diklat, beliau pernah mengikuti diklat Instruktur Nasional Kurtilat, pernah mengikuti diklat Instruktur Guru Pembelajar, kemudian juga beliau mengikuti diklat Fasilitator USAID Prioritas, mengikuti diklat Fasilitator Literasi, kemudian beliau mengikuti diklat Training of Trainer Tim Pengembang Kurikulum, terakhir sebagai Guru Inti PKP. Buku yang pernah beliau terbitkan atau buku-buku yang menjadi karya beliau itu Cisanti Danau Campernik Hulu Sungai Citarum sebagai karya tunggal beliau, Perjalanan Membentang Makna juga sebagai karya tunggal beliau, Pembelajaran Cantik juga karya tunggal beliau, Rinei Hujan di Padang Sapana juga karya, Eksotisme Geowisata Bandung Barat juga karya tunggal beliau, Keajaiban Bumiku juga merupakan karya tunggalnya, Setapak Jejak di Tanah Jambi, Nuansa Rindu, Bangga Menjadi Guru IPS, Segores Pena 1000 Kisah, Andalas Borneo Java. Selanjutnya penghargaan. Luar biasa, beliau ini pernah juara 1 Olimpiade Guru Nasional KBB 2016, juara 1 OGN Jabar 2016, finalis OGN Nasional, masuk 5 besar 2016,
karya best practice terbaik MGMP IPS KBB 2016, karya tulis tenaga pendidik berprestasi 2018, juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten 2018, juara 2 guru berprestasi tingkat Jawa Barat 2019, peringkat pertama UKG 2, Ruang Guru Nasional 2019, mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 2019, kemudian juara pertama nasional The Best Content Inspire Project Ruang Guru 2019. Forum Nasional ya sebagai narasumber pada acara Kreator Muda Summit 2019, putusan dari Ruang Guru. Juga ada pemateri bersama pemateri lain, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Muhajir Effendi di Museum Seni Jakarta. Kemudian menjadi narasumber pada acara peluncuran aplikasi baru Google Internet Awesome bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Itulah jejak beliau yang luar biasa sekali dengan segudang penghargaan. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan materi tentang RPP inspiratif dan pembuatan modul sederhana. Perlu kami sampaikan agar kita bisa menyimak paparan ini dengan baik. Saya perlu sampaikan, bagaimana biasa hindari penggunaan 2 perangkat dengan akun yang sama. Kemudian hindari penggunaan perangkat headset yang kurang optimal sebab akan mengeluarkan suara yang mengganggu. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mari kita sama-sama membuka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesempatannya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Diana. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Ujang untuk share materi biar saya aja. Oh iya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu guru hebat KBB dan khususnya dan Indonesia umumnya, karena di sini ternyata pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ibu, ternyata banyak yang dari Aceh, yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi mencari ilmu memang tidak harus di satu tempat, terus saja berputar ya. Sehingga ilmu kita semakin maju, semakin luas lagi. Oke lah, baiklah Bapak Ibu. Kita mulai saja. Materi kita kali ini adalah RPP inspiratif. Mungkin tepatnya adaptif ya. RPP adaptif karena kita sekarang berada pada kondisi pandemi COVID-19. Baiklah Bapak Ibu, saya akan men-share slide-nya. Sudah lihat Pak Ujang? Belum Bu. Oke, bentar. Sudah terlihat kan? Ya sudah Bu. Silahkan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya. RPP adaptif atau inspiratif. Kenapa disebut adaptif atau inspiratif? Tadi sudah disebutkan bahwa RPP ini digunakan hanya pada saat terjadinya corona. Jadi ada hal-hal yang tadinya full gitu ya. Misalkan yang tadinya 13 komponen sekarang menjadi 3 komponen yang ini. Oke, latar belakangnya ini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi latar belakang dari
RPP sederhana atau adaptif, bisa juga inspiratif, yaitu adanya surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Yang tadi yang 3 isi itu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta penilaian. Kemudian adanya surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020, Bapak Ibu, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona, dan surat edaran nomor 15 yang keluar tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Terutama isinya adalah belajar dari rumah itu melalui pembelajaran daring, kemudian belajar dari rumah difokuskan pada life skill, terutama mengenai pandemi COVID-19, jadi nanti dihubungkan gitu ya. Kemudian aktivitas dan tugas bervariasi disesuaikan dengan kondisi setempat, jadi tidak usah dipaksakan. Kalau memang misalkan di daerah tersebut sulit internet, maka dicari cara lain atau teknik lain yang tetap sesuai dengan prosedur COVID-19. Kemudian bukti aktivitas diberi umpan balik. Jadi setiap ada aktivitas siswa itu harus selalu diberikan umpan balik yang sifatnya membangun. Oke? Kemudian prinsip dari pelaksanaan belajar di rumah yang utama adalah ternyata itu merupakan keselamatan dan kesehatan. Jadi didulukan dulu. Keselamatan dan kesehatan lahir batin siapa? Ya tentu saja siswa, kita sebagai pengajar, dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi pendidikan sekarang itu paling akhir dibukanya ya, wisata sudah mulai dibuka gitu ya. Kemudian BUMN sudah mulai dibuka, tapi kita pendidikan dalam sektor pendidikan masih sangat dibatasi dan akan dibuka nanti terakhir jika sudah dinyatakan aman. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna. Jadi apa yang kita berikan kepada siswa itu sifatnya bermakna, tanpa terbebani, siswa merasa terhibur. Terus juga tidak harus mencapai target kurikulum gitu. Jadi sekarang slow aja ya, nggak usah misalkan, aduh ini materi ini belum, atau materi yang kedua belum tersampaikan. Jadi intinya kita harus mencari KD-KD mana yang esensial, topik-topik materi mana yang pokok yang harus disampaikan, dan kira-kira topik ini bermakna untuk peserta didik. Kemudian yang diberikan itu sifatnya adalah kecakapan hidup, gitu ya. Jadi jangan sampai siswa dibebani begitu banyak tugas, sifatnya banyak kognitif, menulis terus-terusan gitu, atau menghafal terus-terusan, tapi ini sifatnya kecakapan hidup. Jadi harus penerapan dan ringan gitu, sifatnya tidak berat. Lalu materi pembelajarannya bersifat inklusif, sesuai dengan jenjang pendidikan, sesuai dengan usia siswa, sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Jadi tadi misalkan di sekolah kita itu ada sebagian siswa yang memiliki HP dengan akses internet yang cukup gitu. Tapi sebagian lagi ternyata masih juga ada siswa yang tidak memiliki itu. Nah ini bagaimana caranya? Jangan sampai terjadi siswa yang mempunyai handphone itu lebih maju daripada siswa yang tidak. Kemudian nomor berikutnya, hasil belajar diberi umpan balik bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor. Jadi kalau tanpa diharuskan boleh saja, tapi cenderung ke kualitatif. Jadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Jadi justru di sini berkah daripada pandemi corona, hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan wali kelas itu sangat-sangat dekat, karena justru akan komunikasi akan sangat banyak pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Apa saja prinsipnya? Oke. Moda dalam ini ya, moda dalam belajar dari rumah ada daring. Daring itu dalam jejaring, artinya menggunakan internet. Jadi selama terhubung dengan internet,
maka kita akan bisa mengadakan pembelajaran, gitu ya. Tentu saja ini difasilitasi dengan siswa memiliki HP Android misalkan. Kemudian gurunya juga sama. Terus sekarang juga orang tua dilibatkan dalam komunikasi seputar pembelajaran, ya, artinya tugas-tugas apa saja yang akan diberikan, kapan waktunya, nah itu dilibatkan. Kemudian sekarang juga orang tua bisa memberikan masukan, artinya memberikan masukan, Bu, anak saya misalkan keteteran seperti ini, bisa tidak Bu anak saya nanti tugasnya dikerjakan kapan karena alasannya begini-begini. Jadi itu bisa lewat aplikasi misalkan di Google Classroom juga anak-anak SD atau anak-anak TK ya, SD dan TK itu biasanya menggunakan akun orang tuanya. Kemudian luring, luar jejaring, artinya di sini tidak tanpa internet ya, tanpa adanya internet. Kemudian ada yang menggunakan kombinasi, selain daring juga menggunakan luring. Nah, hasil produk apa sih yang diharapkan dari pembelajaran jarak jauh ini? Sekali lagi, produknya itu tidak memberatkan ya Bapak Ibu, kalaupun memang setiap anak kan memiliki potensi sendiri ya, tidak bisa dipaksakan. Kalau memang kita memberikan misalkan tugas menggambar, terus gambarnya jelek, ya terima apa adanya aja gitu. Karena setiap orang itu kan punya potensi yang berbeda. Ada kalanya dia jago melukis, tapi dia jago nyanyi. Ada kalanya dia jago nyanyi, tapi dalam hal matematik dia susah. Ada kalanya jago matematika atau IPA, tapi ketika berbicara dia tidak terlalu lancar. Nah itu seperti itu. Jadi dengan sendirinya anak berkembang sesuai dengan potensinya. Oke, produknya yang pertama adalah bisa produk pengembangan IT misalkan ya, misalkan membuat video atau membuat apa ya aplikasi, membuat dan sebagainya ya. Kemudian produk atau karya tulis fiksi, hasil analisis, ulasan, laporan hasil pengamatan dan percobaan itu juga bisa. Lalu misalkan tampilan seni gerak itu juga boleh gitu ya. Ini tergantung dari guru tentu saja, mata pelajaran apa yang diajarkan. Lalu produk atau karya 3 dimensi seperti misalkan patung atau peta timbul atau hasil kerajinan. Lalu produk yang lainnya misalkan karya 2 dimensi seperti lukisan, sketsa, bagan, foto dan sebagainya, atau peta. Peta juga ada yang 2 dimensi ya, rata-rata 2 dimensi. Kemudian tampilan diri, misalkan pidato, baca puisi, cerita, wawancara, dan sebagainya. Itu contohnya ya Bapak Ibu, masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian, nah ini, hasil belajar dalam PJJ itu bertolak dari kompetensi dasar ya Bapak Ibu, jadi jangan lepas dari kompetensi dasar yang diberikan kepada siswa. Walaupun ini diambil esensinya saja, yang mana yang esensi, karena tidak mungkin semua materi atau tema atau ya materi yang ada di dalam kompetensi dasar pada masa sekarang ini bisa diberikan kepada siswa. Lalu yang kedua, tidak memberatkan Bapak Ibu, sekali lagi berikan tugas yang tidak memberatkan kepada siswa. Artinya sehat saja, siswa sehat saja itu sudah luar biasa bagi kita. Sudah alhamdulillah sekali ya. Karena memang tadi kan targetnya itu kenapa dilaksanakan BDR adalah keselamatan dari dan kesehatan, keamanan dari siswa dan guru. Kemudian menantang, tugasnya menantang. Artinya menantang di sini ketika melihat tugas tersebut, siswa ingin mencoba, oh ini ada tugas nih, kayaknya harus segera. Nah, harus segera, tapi dia merasa tertantang. Kemudian menghibur, cari yang menghibur, yang tidak memberatkan atau membebankan kepada siswa. Kemudian mengembangkan kecakapan hidup. Kalau bisa sih tugasnya Kalau Bu Dian, suaranya kurang tidak terdengar.
sedemikian rupa sehingga harus bersih, harus indah, harus rapi misalnya. Nah, itu kecakapan hidup. Otomatis dengan sendirinya siswa tersebut tanpa harus disuruh dia mengerjakan tugas, bebersih dan sebagainya, dan akhirnya mungkin dapat ada hikmah dari situ. Ternyata ketika kita melakukan kegiatan bebersih, ketika kita memperindah satu tempat, maka akan terjadi kenyamanan gitu ya. Begitu Bapak Ibu hubungan dengan kecakapan hidup. Kemudian RPP adaptif atau sederhana ya, inspiratif juga bolehlah kalau memang inspiratif. Nah ini berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, terus yang tadinya 13 komponen menjadi 3 komponen, seperti tadi dikatakan ada tujuan, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Format RPP itu bebas merdeka Bapak Ibu, tidak harus kaku, tidak harus harus di Word, harus rapi, tidak harus begitu. Silakan Bapak Ibu mau dibuat seperti format apapun, mau dihias seperti apapun, mangga. Yang penting apa? RPP tersebut digunakan, bukan hanya sekedar administratif atau keperluan administrasi saja. Lalu komponen wajib tadi sudah dikatakan ada 3 ya, yaitu tujuan, kegiatan, dan penilaian. Nah, terus ada prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Apa itu efisien, apa itu efektif, apa itu berorientasi pada murid? Nanti berikutnya kita lihat. Nah ini Bapak Ibu, dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip. Jadi tidak lepas dari sini. Ketika kita membuat RPP, efisien nggak sih? Apa itu efisien? Efisien itu tepat dan tidak menghabiskan waktu dan tenaga. Jadi wah, satu RPP aja sampai ke berhari-hari gitu. Bahkan waktu kemarin kan kita sampai waktu saya ikut grup PES itu ya, sampai satu RPP itu hampir 26 lembar karena saking ingin lengkapnya begitu ya. Tapi ternyata sekarang cuma 1 lembar, asa efisien, tidak menghabiskan waktu dan tenaga, ya sekarang harusnya lebih ringan Bapak Ibu. Kemudian efektif. Efektif itu mencapai tujuan pembelajaran. Si RPP yang dibuat itu nyampe nggak sih pada tujuannya gitu. Jangan-jangan tujuannya ke sini, lalu apa yang dilakukan kemana gitu. Kemudian berorientasi pada siswa. Jadi mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar siswa. Bedakan ya Bapak Ibu, ya siswa yang hidup di kota dengan siswa yang hidup di kampung, atau siswa yang hidup jauh di sana di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Oke. Kemudian adaptasi pembelajaran di masa COVID-19 ini. Guru tidak perlu fokus pada penuntasan kurikulum. Sekali lagi, tolong jangan mengejar materi Bapak Ibu untuk sekarang, santai saja. Santai saja. Kita hanya mencari, kalau bisa nanti berkumpul dengan MGMP gitu ya. Bisa dengan meeting sama-sama seperti ini online. Nanti diskusi kira-kira nih kelas 7 yang dari KD 1 ini yang esensialnya materi apa, kelas 8 materi apa, itu untuk permapal. Terus kemarin sudah dijelaskan di webinar waktu Bu Aulia juga, bisa saja kalau sekolahnya mau itu lintas KD. Jadi berkumpul berbagai mata pelajaran, nanti mana saja KD yang beririsan. Jadi supaya nanti siswa tidak jenuh, dari sini diberikan materi sama, dari misalkan IPS sama, dari IPA juga sama, misalkan di IPS ada tentang hidrologi, ternyata diajarkan juga di IPA, jadi bosan gitu. Kemudian pembelajaran harus menyesuaikan kemampuan siswa. Nah, di sini ya Bapak Ibu, sekali lagi setiap siswa memiliki potensi masing-masing. Jangan paksakan siswa, mata pelajaran saya si eta mah begini misalkan. Susah banget. Karena memang setiap mata pelajaran, setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda.
Jadi ketika pelajaran kita ternyata siswa tersebut berbeda nilainya dengan yang lain, ya kita terima saja, tidak apa-apa. Karena dengan sendirinya, sekali lagi, setiap orang itu akan berkembang. Dan ilmu secara kognitif itu dengan mudah sebenarnya diakses dan dipelajari. Jadi kita selalu doakan untuk murid kita, semoga dia menjadi siswa yang luar biasa di masa depan. Karena apa, nanti siapa tahu nanti ketika kita ajar dia itu biasa-biasa saja, ternyata setelah dia kuliah dia menjadi orang yang unggul, bahkan di pekerjaan dia menjadi orang yang sukses gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, berorientasi kepada siswa, ya. Ini sekali lagi pertimbangan berorientasi. Jadi siswa yang aktif, jangan guru yang aktif yang riuh, siswanya yang aktif. Tentu saja dengan komando ya, bimbingan dengan fasilitas yang diberikan oleh siswa. Kemudian 4, asesmen atau penilaian bersifat kualitatif. Sekali lagi bersifat kualitatif. Untuk sementara ya Bapak Ibu, untuk saat ini tidak diharuskan kuantitatif. Artinya di sini ada makna bahwa bukan berarti tidak boleh. Boleh. Soalnya begini Bapak Ibu, ketika berhubungan dengan raport, begitu kan, raport menuntut adanya nilai. Sedangkan kita pada masa ini harus tidak dituntut untuk kuantitatif. Nanti kita konversi saja Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, terapkan Merdeka Belajar yang membuka opsi pilihan pembelajaran. Nah ini Merdeka Belajar, kita bebas memilih model apapun, kita bebas membuat RPP seperti apapun. Pokoknya yang intinya jangan lepas dari efisien, efektif, dan selalu berorientasi kepada peserta didik. Nah, ini komponen-komponen RPP Bapak Ibu, ada 13. Yang inti itu 3, gitu ya. Yang intinya itu 3, yang lainnya pelengkap. Sudah tidak heran ya, yang pertama adalah identitas. Ini penting sih, identitas. Jadi tidak ketukar-tukar gitu ya. Menjadi satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, seperti ini. Sudah biasa ya Bapak Ibu ya, identitas. Nah, kemudian ini kompetensi dasar. Boleh tidak dicantumkan? Boleh saja, tapi hanya sebagai pelengkap. Gitu ya. Tidak diwajibkan, boleh. Untuk apa sih kompetensi dasar? Boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Supaya apa? Supaya guru mudah untuk merancang kegiatan, mengukur ketercapaian kompetensi yang diinginkan KD. Ya, itu dicantumkan. Ini dari mana nih? Oh, ini ada KD-nya. Ya. Kemudian ini juga ada IPK. IPK juga pelengkap Bapak Ibu. Boleh ada, boleh tidak ada. IPK ini penanda pencapaian kemampuan kompetensi dasar dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang lebih spesifik lagi dibanding KD. Jadi turunannya dari KD. Dengan ditandai dalam bentuk perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran. Ini pelengkap. Oh tidak, yang ini harus. Yang ini harus. Tujuan pembelajaran harus ada di setiap RPP. Tujuan pembelajaran itu menggambarkan sebuah proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa dapat dicapai melalui sesuai dengan kompetensi dasar. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran. Harus ada ya Bapak Ibu ya. Karena termasuk inti dari surat edaran. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Ini juga sudah sangat bosan ya Bapak Ibu ya. Harus ada unsur ABCD-nya, harus memuat unsur ABCD-nya. Apa itu ABCD? A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Apa itu audience? Misalkan begini, ada tujuan pembelajaran. Melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi tumbuhan. Misalkan, peserta didik dapat menganalisis 3 klasifikasi tumbuhan. Berarti audiens itu orang yang belajar, yaitu peserta didik atau siswa. Lalu behavior, melakukan yang spesifik, berarti yang menganalisis tadi ya, peserta didik menganalisis. Berarti menganalisis termasuk ke dalam behavior. Apa yang dilakukan? Menganalisis,
mendeskripsikan, menelaah, membuat, ya, merekonstruksi. Nah, itu masuk ke dalam behavior. Jadi behavior ini kata kerja operasional ya Bapak Ibu. Kemudian condition. Condition itu kegiatan yang dilakukan siswa pada saat belajar. Jadi bagaimana mencapai tujuan itu dengan cara apa? Nah, itu condition. Jadi melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, ini conditionnya, C-nya. Melalui pembelajaran jarak jauh. Melalui pembelajaran model problem based learning, ya. Melalui membaca artikel, melalui menyimak video. Nah, itu condition. Kemudian degree. Degree itu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap diterima. Ada 2 degree ya Bapak Ibu ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif seperti sudah saya sebutkan tadi, melalui PJJ, peserta didik dapat menganalisis 3 klasifikasi tumbuhan misalkan. Nah, 3 ini adalah degree yang sifatnya kuantitatif. Ada lagi misalkan melalui PJJ peserta dapat mendeskripsikan teks prosedur secara runtut atau secara tepat. Nah, ini secara tepat itu merupakan degree dalam bentuk kualitatif. Kemudian, nah ini langkah pembelajaran. Ini harus ya, yang langkah pembelajaran kan tadi 3 komponen ya, tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini termasuk ke dalam komponen inti. Langkah pembelajaran ini menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dan interaksi guru dan murid yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kegiatannya gitu ya, menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memberikan motivasi murid. Sehingga proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar tidak kaku. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengajar jadilah aktif dan aktif ya. Jangan jadi pribadi kita seperti biasanya. Yang anggun. Yang anggun juga kalau lagi ngajar interaktif ya, menyenangkan gitu. Jadi jadilah aktor dan aktif. Jadi anggaplah kita sedang manggung, sedang melakukan pertunjukan di depan siswa. Sehingga siswa merasa bersemangat dalam belajar. Kemudian menciptakan suasana belajar yang dapat membuat murid ikut berpartisipasi aktif, memberikan waktu dan ruang yang cukup bagi kreativitas siswa. Jadi jangan sampai kita ngasih tugas, tapi waktunya mepet-mepet gitu. Buat video hari ini segera dikumpulkan. Itu jangan terjadi lagi Bapak Ibu, karena berikan ruang dan waktu, karena tidak hanya mengerjakan mata pelajaran kita kan. Siswa itu di sekolah umum aja di negeri ada 11 mata pelajaran. Bayangkan setiap hari misalkan dari sehari itu 3 mata pelajaran harus dikerjakan oleh satu anak. Belum lagi sorenya misalkan ada sekolah lagi, ada sekolah agama dan sebagainya. Jadi jangan sampai membebani peserta didik. Nah, ini tadi sudah dikatakan, pada saat BDR ini penilaian bersifat kualitatif ya, tidak harus kuantitatif. Walaupun kita simpan saja. Kalau misalkan A itu amat baik ya. A itu kan seperti kita kuliah gitu. A itu ada dari berapa ke berapa, dari 3,5 misalnya, atau dari 3,51 sampai 4. Nah, itu berarti angka itu kita konversi nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk administrasi dalam e-raport. Kemudian alat media dan sumber belajar ini boleh dicantumkan tidak? Boleh kalau memang ruangnya masih ada dan tidak memberatkan, tapi ini pelengkap ya Bapak Ibu. Alat apa yang digunakan saat melakukan pelajaran daring? Misalkan kertas, pensil, smartphone, laptop, terus alat pembelajaran lainnya. Media apa yang digunakan saat melakukan pembelajaran daring? Internet, video, gambar, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring misalkan banyak sekali ya. Seperti nanti besok kita akan belajar advisor dari Kang Denny, itu luar biasa keren. Kita siswa nggak bakal bosan, kenapa? Karena nonton video
lalu video itu dipotong-potong gitu ya. Jadi ketika siswa itu mendengarkan materi dulu, dengarkan, setelah dia menerima materi tersebut, lalu ada pertanyaan dari materi yang sebelumnya itu. Jadi siswa masih ingat nih. Jadi merecall kembali yang sudah dia simak akan cepat gitu. Ingatnya juga akan cepat. Terus kemudian dipotong, dia tidak akan bisa melanjutkan ke video berikutnya apabila dia tidak menjawab. Nah, seperti itu kan menyenangkan ya, apalagi video yang disajikan adalah video yang lucu-lucu dan menghibur. Kemudian Google Classroom misalkan ya, atau sekarang Microsoft Office 365 dengan Teams-nya juga unggul ya Bapak Ibu ya, aplikasi unggul. Kemudian ada lagi Moodle, ada Edmodo dan sebagainya, banyak sekali ya Bapak Ibu ada aplikasinya. Oke, sumber belajar apa yang digunakan dalam pembelajaran daring? Misalkan buku sumber, lingkungan sekitar, sumber dari internet, orang tuanya, gitu. Dia cetak, tulis dengan lengkap. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang LK. Nah, LK harus seperti apa LK-nya? LK itu harus mengajak peserta didik aktif. Isinya itu. Yang kedua, memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep. Ya. Jadi, bagaimana caranya supaya dia mencari berbagai masukan, berbagai informasi, sehingga dia menemukan konsep yang berdasar. Gitu ya. Kemudian memiliki variasi stimulus. Jangan sampai LK itu dari LK1 sampai LK berikutnya sama gitu bahasanya. Jadi harus bervariasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, kognitif, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik. Jadi kreativitas juga diperlukan di sini. Artinya ketika dia mengerjakan LK, itu pasti akan berbeda-beda dalam pengerjaannya seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian komponen lembar kerja atau LK. Apa saja yang ada dalam LK? Yang pertama, ini minimal ya, boleh yang lebih dari ini juga boleh. Atau yang lebih sederhana lagi juga boleh, sekarang kan bebas-bebas aja. Yang pertama kompetensi dasar, yang kedua petunjuk mengerjakan LK, yang ketiga informasi atau konteks masalah. Terus yang keempat, tugas-tugas yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau perintah harus diperhatikan tingkat kognitifnya. Kemudian langkah kerjanya, kemudian analisis dan kesimpulannya, gitu ya. Oke, kemudian yuk kita buat RPP inspiratif, Ibu ya. Ayolah ya. Nah ini kalau susunan modul itu lebih sederhana lagi karena modulnya juga sederhana. Mulai dari identitas, kemudian tujuan pembelajaran, uraian materi dan latihan. Cukup itu saja Bapak Ibu untuk modul. Baiklah Bapak Ibu, saya sekarang akan memperlihatkan beberapa RPP ya. RPP dibanding-bandingkan aja Bapak Ibu mana yang lebih senang. Nah ini contoh misalkan RPP yang saya cari dulu. RPP ini misalkan. Bapak Ibu untuk RPP itu dengan mudah kita cari di guru berbagi ya. Dan kita juga bisa memasukkan RPP kita ke sana. Jadi saling melengkapi, saling berbagi gitu. Nah ini Bapak Ibu contohnya. Misalkan ini RPP dari seni budaya ya. Ini juga dari guru berbagi Bapak Ibu. Seperti ini, materinya membuat poster. Jadi mungkin materinya tentang poster ya. Dengan berbagai bahan dan teknik. Pak Zaki yang membuatnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, intinya sudah ada ya. Tujuan pembelajarannya ada. Kemudian di sini model kegiatan pembelajarannya juga ada. Ini tujuan pembelajaran misalkan membuat poster bertema cegah COVID-19 dengan berbagai bahan dan teknik
serta melakukan edukasi tentang virus tersebut kepada masyarakat luas melalui model pembelajaran study disaster. Jadi study disaster ini mungkin disaster itu kan dari disaster ya, bencana. Jadi digunakan pada saat terjadi bencana seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan itu mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dengan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti ini ya. Kegiatan pembelajaran daring dilakukan melalui mikrotik, pakai mikrotik ternyata milik sekolah. Jadi internetnya luar biasa ini kalau pakai mikrotik, nggak lemot biasanya, full ya itunya internetnya. Serta grup WhatsApp agar komunikasi dua arah antar guru dan siswa dapat lebih intensif. Model pembelajaran yang digunakan adalah study session. Nah, ini sintaknya. Sintaknya ada identification. Kan setiap model punya sintak ya, Bapak Ibu ya. Terus ada search, ada plan, ada create, ada share. Ini sangat bagus untuk guru seni ya. Kemudian penilaian pembelajaran. Produk. Dinilainya dari apa? Dari uniknya, pesan yang dibuat, dari ide gambarnya, dan dari prinsip seni rupa yang terkandung di gambar ini. Sikapnya ketepatan menyerahkan tugas, ketekunan, dan tanggung jawab. Ini contoh dari RPP yang inspiratif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba cari lagi di berikutnya. Yang kedua, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dari contoh fisika nih, ya, tentang pemanasan global. Tujuannya ada, kan? Ini wajib ya. Tentang gejala pemanasan global. Kemudian kegiatan pendahuluannya melalui aplikasi WhatsApp katanya tuh. Mengecek kehadiran peserta didik, mengarahkan peserta didik untuk mulai berdoa. Kan kalau dalam RPP biasa ya, misalkan salam, berdoa begitu. Nah, ini terurai ini. Ini disebutkan langsung Quran surat Asy-Syu'ara ayat 27. Terus mengarahkan peserta didik untuk membuka Google Classroom tentang materi yang akan dipelajari. Belajar dari rumah ya Bapak Ibu ya. Pertemuan ke-1. Nah, seperti ini dijelaskan, seperti ini rinci ya Bapak Ibu ya. Pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa. Nah, ini seperti ini. Penilaian ada. Ini 3 ya, cuma 3 tanpa pelengkap tuh sampai sini. Boleh tidak lebih dari 1 lembar? Boleh Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau memang mau gitu tidak memberatkan silahkan saja. Oke, kemudian yang lain, misalkan, nah dari Pak Cece misalkan ya, dari Pak Cece, Ketua IGI Kabupaten Bandung Barat, beliau juga membuat RPP inspiratif seperti ini. Ini SMA 1 Negeri Parongpong. Kompetensi dasar, ini pelengkap ya. Pelengkap, tapi beliau cantumkan itu. Kemudian tujuan pembelajarannya ada, ini inti kegiatan pembelajarannya ada mulai dari awal, kegiatan inti, penutup, ya. Kemudian di sini penilaian. Guru menilai EKPD yang dikerjakan oleh siswa atau ulangan harian secara daring. Guru menilai portfolio sel dan EKPD percobaan sederhana di osmosis. Nah, ini berarti pakai modul ya Bapak Ibu ya. Guru menilai sikap siswa berdasarkan kemandirian belajar. Nah, ini yang Bapak Ketua IGI kita, Bang Cece. Beliau juga membuat modulnya seperti ini. Bapak Ibu. Ini modul saya malah. Bentar. Modul. Nah, ini mulai dari babnya bab berapa misalkan. Lalu
KD-nya. KD-nya di sini dituliskan dari mulai KD pengetahuan dan keterampilan kecuali mata pelajaran PAI dan PKN. Ya, itu ada sikap dan ada KD sikapnya. Kemudian tujuan pembelajaran di sini ya dicantumkan. Kemudian uraian materi. Jadi materinya dikasih siswa itu. Jadi semacam pembimbing gitu ya. Bimbingan. Membimbing siswa. Jadi, kalaupun luring nanti ketika siswa mendapatkan ini, siswa bisa bekerja tanpa harus terhubung dengan internet. Ini bagi yang luring persiapan. Ini misalkan dijelaskan seperti ini, kasih gambar. Ini apa perbedaannya di sini. Kemudian terakhir latihan. Jadi sekali lagi modul itu sederhana dari mulai kompetensi dasar, Bapak Ibu, dituliskan tujuan pembelajaran, kemudian uraian materi, dan ini uraian materi, terakhir latihan. Bapak Ibu. Nah sekarang saya sudah mencoba membuat itu ya Bapak Ibu, walaupun sederhana. Bapak Ibu lebih hebat lagi mungkin nanti membuat. Tapi saya ingin supaya RPP itu tidak kaku, agak beda dari yang lain. Gak apa-apa lah, kan bebas. Kata yang tadi juga ya, kata surat edaran juga boleh-boleh aja. Silakan Pak RPP, nggak diatur, tidak ada RPP terbaik gitu ya. Menurut Kemdikbud nggak ada. Itu bebas. Yang penting digunakan oleh gurunya, diterapkan pada siswa. Gitu. Nah ini Bapak Ibu Guru, ini kompetensi dasarnya. Bentar, ini identitas dulu ya. Identitas saya ngajar di kelas 1, ngajarnya pelajaran IPS, kebetulan bab 3 itu tentang ekonomi kreatif, gitu ya. Lalu ini satu kali pertemuan. Dan satu kali pertemuannya itu panjang. Ya, pengerjaannya. Ya Bapak Ibu, ini IPK-nya. Karena ini IPK kunci, jadi saya masukkan IPK kunci. Kan IPK itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada IPK kunci, ada IPK pelengkap, ada IPK pengayaan. Kita di belakang ada penjelasan. Jadi kalau IPK kunci itu IPK yang kata kerja operasionalnya itu harus sejajar, harus kata-katanya harus seimbang dengan KD. Jadi kalau menganalisis, ya yang timbang dengan KD apa selain menganalisis? Menelaah misalkan. Jadi jangan ngambil KD yang bawah. Nah kalau IPK pendukung, berarti IPK yang di bawah KD. IPK yang di bawah KD. Tapi kalau IPK pengayaan, berarti IPK yang di atas daripada kata kerja operasional yang ada pada KD. Ya, kemudian, nah ini sudah ya, mulai sejenis kualitatif, kemudian ini, oh ini belum dihapus ini maaf. Oke. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajarannya itu melalui model discovery learning. Berarti model kalau discovery learning kan mulai dari stimulation ya. Nah, peserta didik dengan benar dapat menganalisis dan membuat produk ekonomi kreatif. Jadi si anak disuruh membuat produk ekonomi kreatif dari barang bekas, ya, dengan penuh tanggung jawab. Kan tadi katanya tujuan pembelajaran itu harus ada kognitifnya, harus ada afektifnya, gitu ya, harus ada psikomotornya, gitu. Ini tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkahnya, ini saya ingin menghidupkan siswa, maksudnya supaya pembelajaran itu tidak bosan, walaupun kita tidak ada di antara mereka, walaupun kita tidak berhadapan langsung dengan mereka, gitu ya, ketika tidak melakukan daring, meeting, tapi bahasa kita membuat mereka merasa bahwa kita itu ada di antara mereka. Misalkan ini pendahuluan. Anak-anak yang Ibu banggakan, apa kabarmu dan sudah siap belajar hari ini? Mari kita mulai dengan berdoa. Kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan materi ekonomi kreatif.
Silakan kalian minta bantuan kepada orang tua atau saudara dalam melaksanakan pembelajaran ini apabila ada kesulitan. Tapi ingat, lakukan dengan santun. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Bila sudah dibantu, siap ya. Ayo, semangat untuk memulai pelajaran. Terus ada juga di sini pesan dari saya, mohon bantu teman-temannya ya yang rumahnya berdekatan dengan yang luring untuk pemberitahuan tugas dan penyerahannya. Jadi maksud saya menulis di sini supaya nanti teman yang dekat dengan rumahnya, teman yang tidak punya HP maksudnya, itu dia bisa tahu tugas-tugasnya dari yang punya HP gitu. Dan biasanya kalau kita komando aja di WA misalkan, anak-anak si ini kemana ya? Misalkan Bunda dia mah nggak punya HP, bisa bantu nggak sayang? Ibu nggak bisa menghubungi, pasti mereka siap gitu. Siap Bu, dengan rayuan kita dulu tentunya ya, dengan rayuan dan mereka semangat. Terus selalu membeli laporan Bu, ini fotonya dan sebagainya. Jadi mereka misalkan tugasnya foto dan si yang punya Android itu mengupload membantu mengupload foto yang tidak punya HP tersebut. Kemudian kegiatan inti kegiatan intinya Bapak Ibu. Nah, kegiatan intinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena tadi kita menggunakan discovery learning, maka yang pertama adalah simulation. Nah, simulation di sini tidak harus dituliskan ya Bapak Ibu ya, tidak harus per satu simulation kalimat ya. Tapi dengan kita melihat langkah-langkah, kita sudah tahu bahwa ini adalah model pembelajaran discovery learning. Misalkan simulation di sini kita mulai dengan melihat video ya pada tahunan berikut ini. Yuk kita nonton. Nah, kita kasih linknya ke siswa. Siswa suruh nonton tentang materi ekonomi kreatif yang saya berikan. Dan ini sudah dilihat bahwa materi ini aman bagi siswa, tidak ada unsur negatif, pornografi, atau bahasa yang kasar dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi sebelumnya kita lihat dulu videonya itu aman atau tidak. Setelah kalian simak tautan tersebut, tentu kalian sudah menemukan informasi-informasi penting tentang ekonomi kreatif. Coba buat satu pertanyaan tentang materi ini dan silakan tanyakan di forum kelas. Jadi saya menggunakan Google Classroom di stream gitu ya. Jadi saya membuat status duluan, saya membuat pengumuman. Silakan di stream itu silakan anak-anakku jika ada pertanyaan tentang video yang ditayangkan, silakan di sini didiskusikan. Nah, nanti anak-anak lakukan komen di stream atau forum di Google Classroom. Di bawah pengumuman ekonomi kreatif tadi ya, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Tetap semangat ya. Kemudian, setelah itu, sekarang kalian cari informasi dari berbagai sumber tentang membuat produk ekonomi kreatif dari barang bekas, terutama yang bahan-bahannya ada di rumah kalian. Nah ini COVID ya Bapak Ibu, hubungannya dengan jadi anak-anak kan harus di rumah. Jangan paksakan karyanya, produknya itu produk yang luar biasa. Jangan memandang wah itu bakal dimahalin. Gitu. Kita hanya meminta barang alat dan bahannya ada di rumah seadanya. Jangan memaksakan diri untuk membeli. Kalaupun memang misalkan barangnya dari hal-hal yang sangat sederhana sekalipun, ya kita terima. Yang penting kreativitas yang kita nilai ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalian bisa meminta pendapat kepada orang tua atau saudara untuk membuat produk sederhana dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Jadi maksudnya gini,
mereka kan nggak ada teman diskusi tuh. Misalkan gini, Mas, saya dapat tugas dari ibu guru nih, harus membuat barang ekonomi kreatif dari barang bekas. Di kita kira-kira ada apa ya yang barang bekas? Misalkan. Tuh ada botol aqua, gelas kemasan minuman gitu ya, gelas kemasan minuman kemasan. Ada kardus bekas, ada plastik bekas, ada keresek. Keresek juga kan saya lihat di pameran kemarin yang waktu pameran literasi KBB Mekar ya, GLN Mekar, itu luar biasa banyak dari berbagai SMP se-KBB itu dihiasi dengan bunga-bunga yang dibuat dari keresek yang warna-warni gitu. Itu luar biasa keren-keren. Nah, seperti itu. Jadi mereka minta pendapat ada apa saja barang-barangnya. Terus mereka juga minta pendapat kira-kira yang bagus apa ya. Gitu. Nah ini. Kemudian siapa saja alat dan bahan yang ada. Yang ada kira-kira apa yang bekas. Jadi anak siswa itu nyari yang bekas. Oh ini sekalian bebersih gitu ya Bapak Ibu ya. Oh ini ada yang bekas. Nanti dikumpulkan. Ya. Terus kemudian bahan yang akan kalian buat menjadi barang ekonomi kreatif yang sederhana. Tidak harus dibuat sekarang, ada waktu seminggu lagi. Eksplorasi kreativitas kalian ya, divideokan dan upload ke YouTube. Ya, nanti linknya berikan ke Ibu via WA. Seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya di LK sudah saya di LK di lembar kerja sudah saya tuliskan. Jadi tidak hanya tidak dibuat videonya sekarang, tapi barang-barang yang dia kumpulkan itu harus difoto dan diupload ke kantung tugas di Google Classroom. Kemudian supaya kalian lebih memahami tentang ekonomi kreatif yang sudah kalian pelajari, yuk ikut kuis. Nah di sini saya sudah menyiapkan kuis untuk siswa. Siswa nanti kuisnya lewat form. Jadi saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. Gesernya agak susah. Ada di sebelah sini. Nah, siswa nanti diberikan ini Bapak Ibu. Nah, siswa nanti suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di form ya. Nah, nanti otomatis siswa menjawab form seperti ini. Kemudian siswa juga saya beri link ini. Untuk apa? Ini untuk siswa lebih memahami, lebih apa ya? Belajarnya lihat gambar-gambar dan video gitu ya, seperti ya. Saya berikan siswa ini. Yang ini. Nah, saya berikan linknya kepada siswa. Jadi siswa akan mendapatkan ini, mendapatkan link dari saya. Nah, seperti ini, produk ekonomi kreatif. Dan nah ini, anak-anak yang Ibu banggakan, apa kabarmu? Dan sudah siapkah untuk belajar hari ini? Oke, kemudian
Kita mulai dengan melihat video pada tautan berikut ini. Kita klik videonya. Oke. Nanti dengan sendirinya dia melihat video tentang ekonomi kreatif. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, terhalang ini banyak terhalang. Nah, siswa dengan apa kan siswa Mas senangnya gambar sama video Bapak Ibu. Jadi kita kasihnya gambar video aja. Nah, seperti ini. Setelah kalian simak tautan, ya, setelah kalian simak tautan, tentu kalian sudah menemukan informasi penting tentang ekonomi kreatif. Coba buat satu pertanyaan tentang materi ini. Jadi siswa dikasih ini aja Bapak Ibu. Dan silakan tanyakan di forum kelas Google Classroom di bawah pengumuman ekonomi kreatif. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Jadi yang tadi, yang di RPP, saya masukkan kalimat-kalimatnya ke sini ke siswa. Jadi siswa akan merasa tidak belajar online, jadi ditemani gitu ya. Sekarang kalian cari informasi dari berbagai sumber tentang membuat produk kreatif dari barang bekas, terutama yang bahan-bahannya ada di rumah kalian. Misalnya seperti ini. Jadi nanti si anak nyari informasi. Oh, gambar ini gimana sih buatnya gitu ya. Ada bekas minuman kemasan jadi pot lucu-lucu. Yang ini ternyata ini ada barang bekas dari kardus, ternyata bisa jadi lampion gitu ya. Ternyata ini ada bekas dari telur, wadah telur di pasar, itu bisa jadi bunga yang indah gitu. Atau misalkan kardus bisa jadi tas yang bisa dijual juga. Nah, dari sini mereka akan diharapkan bisa terinspirasi dan tentu saja memiliki kecakapan hidup atau life skill yang sesuai dengan harapan kita. Kemudian kalian bisa meminta pendapat kepada orang tua. Nah, ini yang tadi yang sudah saya tuangkan di dalam RPP, saya tuangkan di sini. Terus mereka jawab, ya. Terus seperti ini. Tepuk tangan. Kalian hebat. Terima kasih anak-anakku. Nah, ini memberikan semangat kepada anak-anak kita. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini penilaian. Ini penutup ya. Penutup belum. Penutup. Oh, ini tadi sudah ya. Sekarang kalian cari informasi. Kemudian kalian bisa minta pendapat. Terus nanti dibuat ke YouTube ya. Tapi ini waktunya seminggu. Jadi ada produk foto hari itu. Dan nanti seminggu lagi dikasih waktu seminggu untuk video ketika dia membuat ekonomi kreatif dari barang bekas tersebut. Gitu ya. Dan nanti bisa saja jadi khusus untuk presentasi saja. Bisa jadi seperti itu. Pembelajaran berikutnya. Nah ini terima kasih misalkan kalian terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Ibu sangat menghargai segala upaya kalian untuk belajar. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Tetap bahagia dan semangat ya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ini RPP yang saya buat seperti ini Bapak Ibu. Kemudian penilaian sikap, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran online ya dan disiplin waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti ini. Kemudian alatnya, media dan alat. Ini ada smartphone, laptop, serta WhatsApp, Google Classroom, akses internet dan sebagainya di sini dijabarkan, termasuk kalau kita buku, ya bukunya dimasukkan. Seperti itu, Bapak Ujang. Halo? Itu saja mungkin. Iya, halo. Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Ujang, saya berikan lagi ke Pak Ujang. Iya, terima kasih Bu Dian yang sudah menyampaikan paparannya yang luar biasa.
sangat detail dari awal sampai akhir, sampai beliau memberikan contoh beberapa RPP yang bisa kita adopsi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah kita masing-masing. Baiklah rekan-rekan semua, dari paparan yang disampaikan oleh Bu Dian, ini sudah ada beberapa peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui raise hand. Ada Bu Ipon Juaningsih, ada Bu Nina Ambarwati, ada Bu Chandrawati. Silahkan Bu Ipon, mangga Bu Dian. Dibuka Bu Ipon atau ada pertanyaannya Pak? Di chat atau buka? Ya. Bu Ipon, ini bukan raise hand. Oh, raise hand. Sudah dibuka mic-nya? Masih ditutup Pak Bu Ipon? Masih ditutup Bu Ipon. Saya aja yang buka ya Pak ya? Iya, Ibu aja yang buka. Saya bukan host kayaknya Pak. Kalau nggak Bu Ipon, ada Bu Nina Ambarwati. Bu Nina Ambarwati. Ini hostnya kok ada di Bu Anita? Bu Anita Nur Hasanah Kaltara. Silakan Bu Anita, Pak Ujang. Ya, kok jadi ke Bu Anita ya? Oke, ada saya. Oh, yang chat dulu aja Pak Ujang. Iya. Yang chat ada kan? Halo, iya Ibu. Nah. Oh iya, silakan Bu Anita. Siapa? Oh, sudah ya. Terima kasih. Ini hostnya siapa ya Bu? Bisa diserahkan ke siapa ini? Ke Pak Ujang aja. Bentar. Iya. Ke Pak Ujang. Ke Pak Ujang, Bu. Yang ini presenter lagi kah? Dipindahkan kah ini? Iya, ke Pak Ujang lagi. Pak Ujang? Iya. Oh, Pak Ujang dinaikkan kah Bu? Iya. Sebentar Mbak. Iya, silakan. Udah Pak Ujang, udah nggak? Udah. Baiklah. Ada Pak Amir Jahidin. Pak Amir Jahidin, bentar. Ya, dinaikkan Bun. Udah Bu. Pak Amir Jahidin, silakan. Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara. Sudah jelas sebetulnya apa yang sudah disampaikan. Cuman barangkali seperti yang kita ketahui banyak kendala-kendala sebetulnya di anak-anak gitu. Kalau kita belajar seperti yang disampaikan oleh pembicara barusan, siswa menyimak video gitu ya, banyak menyimak gambar, itu artinya mereka harus memiliki banyak kuota gitu. Nah, di antara fasilitas internet, misalnya Google Classroom atau POM atau Quiz, kira-kira yang mana yang lebih ramah terhadap kuota, terhadap agar para siswa bisa belajar dengan menghemat begitu ya, belajar menghemat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amir dari mana Pak? Dari SMP 1 Cipendei, Ibu. Oh, Kabupaten Bandung Barat, Iya. SMP 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Terima ada kasih. lagi? Iya, nuhun Silakan Pak. Bu Dian. Langsung saja, Pak Ujang. Oke, hatur nuhun Pak Amir Jahidin dari SMP 1 Cipendei Kabupaten Bandung Barat.
yang mana di antara aplikasi yang lebih hemat kuota? Apakah kuis, apakah video tadi singkat yang saya sajikan, atau Google Classroom? Menurut saya Google Classroom, Kak, karena kuis dan video yang tadi saya sajikan itu ada di Google Classroom. Artinya dikaitkan di Google Classroom, ditempelkan, ditugaskan dari Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu apapun ya Bapak ya, mau materi dari manapun, materinya bisa kita mengambil dari komputer kita sendiri, atau materi dari artikel website, atau materi dari YouTube, atau materi dari apapun, itu bisa disimpan di Google Classroom. Termasuk kuis ulangan, atau apapun bentuknya, itu bisa disimpan, ditugaskan di Google Classroom. Jadi disambungkan ke situ semuanya, disambungkan ke situ, ada semuanya di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Memang sih ya betul Bapak, bagaimana dengan kuota, berarti kita harus mengakali kapan kita meeting biasanya nyedot banyak, apalagi seperti kita Ujang ya. dibuka layarnya itu nyedot kali. Jadi memang kalau tidak perlu amat, lebih baik ditutup. Untuk meeting usahakan ada, tapi tidak harus setiap hari. Misalkan boleh sebulan sekali, boleh dua minggu sekali gitu. Nanti asal dengan catatan tugas-tugasnya jelas di Google Classroom. Jadi Google Classroom itu luar biasa juga. Jadi tidak hanya Google Classroom, Ibu, banyak banget aplikasi seperti itu. Dan cara mengakalinya untuk tidak terlalu banyak kuota, ya meetingnya jangan terlalu banyak saja. Tadi seperti sebulan sekali, tapi komando di Google Classroom gencar gitu. Dan tugasnya jangan terlalu banyak. Misalkan tadi saya sudah menugaskan video foto satu. Yang berikutnya menelaah video yang mereka buat. Minggu berikutnya dari video tersebut kira-kira misalkan kelemahan dan kelebihannya apa. Minggu berikutnya dari video yang sudah dibuat tersebut kira-kira laporan keuangan seperti apa, debit, kredit, kalau dijual biasanya harganya seperti apa. Begitu Pak. Jadi tidak harus terus-terusan online gitu ya. Walaupun kalau di Google Classroom kapanpun, dimanapun, siswa bisa melakukan tugas selama masih terhubung dengan internet. Kalau dibanding-banding, ya kalau di Google Classroom atau di Office atau di Moodle, ya semuanya bisa masuk tugas di situ. Jadi karena di-link-kan gitu Pak, di-link-kan. Seperti itu. Gitu Pak Ujang. Iya, terima kasih Bu Dian atas penjelasan untuk pertanyaan dari Pak Mijahidin terkait aplikasi mana yang memang sangat mudah juga tentunya hemat untuk diakses oleh siswa, sebab memang salah satu yang menjadi kendala adalah akses internet yang harus ditempuh oleh siswa yang kadang-kadang menjadi masalah. Selanjutnya ini ada Bu Chandrawati, ini silakan Bu Chandrawati. Halo Bu Chandrawati. Oh Pak Chandra ya, Pak Chandra. Halo. Pak, perempuan Pak. Oh Ibu, ya Ibu. Silakan Bu. Ya Pak. Mau tanya Pak. Ya silakan Bu. Durasi waktunya untuk online itu dibatasi nggak Pak? Bu Chandra dari mana Bu? Dari Bekasi Bu. Oke. Dari SMP, SMA atau dari mana Bu? Ya, saya Chandrawati dari SMP 16 Bu. Oke. Itu kan Bu, Iya, pembelajarannya bisa online, bisa tidak ya Bu? Iya. Nah, kalau Kombinasi ya. kalau online tuh Bu, itu waktunya Ya. dibatasi nggak Bu ya? Oke. Itu saja Bu. Masih Bu, iya Ibu. Ya, mangga. Silakan. Langsung saja Pak Ujang. Oke Bapak Ibu. Silakan Bu Dian. Iya. Dalam pelaksanaannya, prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa itu selalu dipegang.
harus selalu dipegang. Artinya ketika kita memberikan tugas itu tadi kan tidak memberatkan, tidak menyita waktu, tidak berbebani, bahkan harusnya menghibur. Jadi untuk online kan ada due date ya, kalau dalam ada waktu tenggat, ada waktu penyelesaian tugasnya kapan. Jadi misalkan kita di kalau mau di Google Classroom ya, di WhatsApp juga boleh kalau memang fasilitasnya WhatsApp boleh. Misalkan anak-anakku silakan, misalkan kalian matematik nih, kalian keluar rumah, bukan ke rumah atau nggak boleh ya, ke pinggir jalan misalkan, atau silakan cari kendaraan, sepeda berapa, terus mobil berapa, terus dan sebagainya. Ya, kemudian kira-kira berapa persentase dalam waktu 30 menit misalkan seperti itu. Itu kalau di dalam Google Classroom atau di WhatsApp kan tidak harus apa ya? Tidak harus bertatap langsung, tidak harus sampai jam berapa, cuma kita tegaskan tugas ini harus selesai pada misalkan tugas ini harus selesai pada hari apa, jam berapa. Atau tugas ini harus selesai pada hari ini jam berapa. Seperti itu. Tentu saja kalau yang hari ini tugasnya harus ringan. Seperti tadi, foto barang-barang atau alat dan bahan yang akan dijadikan sebagai barang ekonomi kreatif. Cuma motor saja kan, cekrek beres. Boleh pakai tenggat waktu, silakan. Ibu tunggu sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi tadi harus ada waktu, jangan sampai siswa menjadi asal-asalan. Satu asal-asalan. Kedua tentu saja merasa terbebani. Jadi tidak merasa senang dengan pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu Chandra. Jadi yang menentukan nanti yang tahu bahwa itu berat atau tidak, kira-kira waktunya berapa, ya kita sebagai gurunya. Itu Ibu Chandra, sehat selalu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan paparan terhadap pertanyaan Bu Chandra. Selanjutnya ini ada dari peserta kita yang luar biasa aktifnya, Pak Sukardi dari Lembang 1. Silakan Pak Sukardi. Senior ini lah. Suhu. Suhu saya Pak Sukardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Damang. Alhamdulillah turun kasadayana. Nuhun Pak. Di chat abdi tos izin bertanya, tapi di sini aja mau intinya begini. Saya balik bertanya tuh begini aja. Apa indikator RPP inspiratif? Indikatornya sehingga menginspirasi kita nih yang mau mencoba mencontoh yang inspiratif itu seperti apa? Indikatornya itu apa? Yang kedua, saya kesulitan, barangkali bisa ada pencerahan. Ya. Di sekolah kami itu terkategori ada siswa inklusif, ada siswa yang akselerasi, dan ada siswa yang biasa-biasa. RPP-nya seperti apa? Sebab kita ingin bahwa siswa itu terlayani secara individual. Ya. Kalau RPP-nya 1, seperti apa supaya semuanya kageroh gitu. Ini menjadi beban pikiran saya ketika 3 bulan kemarin akhirnya bisa kompet daunkeun lah istilahnya. Nah barangkali ini juga dirasakan oleh teman-teman kita. Terima kasih, itu saja atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemudian langsung saja. Oke. Pertanyaannya luar biasa. Apa indikator RPP inspiratif? Indikatornya apa? Ada 3 tadi. RPP yang adaptif inspiratif. Yang pertama harus efisien. Yang kedua harus efektif. Jadi efisien itu tidak membuat guru jadi banyak kerjaan, begitu ya. Yang kedua harus efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi di dalamnya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau misalkan tujuannya membuat video, ya membuat video. Jangan sampai di dalamnya di tujuannya membuat video di dalam rentetan RPP-nya ternyata hanya membuat cerita, begitu kan? Itu tidak nyambung. Itu yang sesuai dengan tujuan yang efektif. Yang ketiga adalah harus berorientasi kepada siswa. Sekali lagi,
siswanya harus jadi aktif, harus jadi terinspirasi, harus jadi semangat begitu. Dan seperti itu. Dan sekarang untuk yang mana RPP yang inspiratif itu, yang menilai sekali lagi Bapak Ibu yang mana, karena materi yang tahu Bapak Ibu ya, artinya ini sesuai nggak nih sama saya gitu. Kalau diajarkan seperti itu. Misalkan tadi RPP saya detail seperti itu, karena memang saya senangnya itu gitu. Jadi ketika diberikan kepada anak, saya ingin anak itu merasa dekat. Dan tadi sudah mungkin tadi diperlihatkan seperti itu. Mungkin ada lagi yang, ini mah RPP-nya saya ingin seperti ini, misalkan runtut, ilmiah dan sebagainya. Boleh saja. Jadi sekali lagi RPP itu tidak ada yang baku, yang menyatakan inspiratif atau tidaknya diri guru sendiri asal memenuhi 3 syarat. Sekali lagi, efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang kedua, jika luar biasa ya, Lembang 1 ini memang ada 3 kelas, katanya ada inklusif, ada akselerasi, ada yang biasa-biasa saja. Memang ini khusus untuk inklusif, harusnya ada guru khusus, guru pendamping khusus, sehingga anak terarah. Walaupun sekarang inklusif itu memang harus dibaurkan dengan anak yang dianggap biasa-biasa gitu. Kenapa? Karena nanti akan ada saling menghargai. Anak biasa akan tahu betapa di sekeliling kita ternyata ada anak yang berbeda yang harus kita hargai, tidak boleh dibeda-bedakan, harus saling membantu begitu. Di sisi lain, kalau dipotong dulu sebentar, Bu. Oh boleh, mangga silakan. Bentar. Silakan Pak Kadir. Maaf, Pak Supardi. Tidak Ya, dibedakan ada kelas inklusif, satu kelas, bukan dalam satu kelas itu kalau saya klasifikasikan itu ada yang inklusif, ada yang akselerasi gitu, maksudnya pintar banget gitu, ada yang biasa-biasa. Tapi guru cara melayani semua siswa tersebut kan harus adil. Iya, bagaimana RPP-nya supaya menjangkau ke seluruh siswa tersebut, begitu Bu maksudnya. Terima kasih Bu. Memang betul Bapak. Memang sekarang harus digabungkan ya. Dulu kan memang bahkan harus ada sekolah khusus SLB misalkan ya. Sekarang memang digabungkan. Dan dalam satu kelas itu ada potensi yang berbeda, misalkan yang tadi dikatakan Pak Supardi, ada yang inklusif, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang luar biasa gitu. Untuk yang sebetulnya yang inklusif ya, itu KKM, dan memang RPP-nya harus khusus. RPP-nya harus khusus karena harus ada guru pembimbing khusus. Terus juga KKM jangan disamakan dengan anak-anak yang biasa-biasa saja. Karena gini, saya juga pernah punya anak yang saya wali kelasi, membaca tidak bisa, menulis pun tidak bisa begitu. Saya tahu ketika pertama kali saya membuat anak mengevaluasi dirinya, ternyata satu kata pun gitu ya, mereka tidak bisa kalau memang anaknya seperti itu. Tapi saya suruh anak-anak sekitarnya untuk bergabung. RPP memang karena memang umum saat itu belum ada sistem pendidikan inklusi, ya tadinya disamakan. Dan memang harusnya untuk sekarang ini harus ada perbedaan. Dalam RPP maksudnya ya, bukan mengkotak-kotak potensi siswa. Kenapa? Karena tadi jangan sampai dipaksakan anak yang, terutama dengan anak yang lebih abnormal ya, jangan disamakan, apalagi yang inklusi ini harus RPP-nya khusus gitu. Jangan, terutama dalam pencapaian KKM-nya. Jadi kalau bisa nih guru pembimbingnya membuat atau guru mata pelajarannya menurunkan KKM, membedakan kompetensi yang harus dia kuasai. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bapak. Mohon maaf jika masih belum jelas. Terima kasih Pak Ibu Dian yang sudah memberikan penjelasan akan pertanyaan Pak Sukardi. Selanjutnya ini ada dari Pak Asep Rahmat. Silakan Pak Asep Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Salam Pak Asep Damas. Alhamdulillah kemasalatna, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bapak. begini Bu, pada intinya luar biasa sekali apa yang ini mah Pak Asep Rahmat ini ya Pak Asep. Betul. Saya di ruang guru beliau. Silakan Pak Asep. Ya,
Betul, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Materinya sangat bermanfaat sekali. Jadi intinya bahwasanya adalah RPP sederhana atau RPP inspiratif itu adalah RPP yang ada penyederhanaan barangkali seperti itu ya, dari 13 komponen menjadi 3 komponen. Cuman kebanyakan dari kita beranggapan bahwasanya ada istilah lain yaitu adalah RPP 1 lembar gitu, Bu. Jadi dipaksakan saja harus 1 lembar, tidak boleh lebih dari 1 lembar. Bahkan yang tadinya ada lebih dari ada lembar kedua itu harus 1 lembarkan dengan format font dikecil-kecilkan seperti itu. Nah, berarti bukan seperti itu ya, Bu ya, bisa saja lebih daripada 1 lembar ya, Bu ya. Yang pasti 3 komponen yang inti itu ada mewakili semua pencapaian kali itu sendiri kan gitu ya, Bu ya. Betul, betul Pak. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya adalah setelah kita membuat RPP dengan rekan-rekannya nih, dengan bahan-bahannya seperti media aja, bahan aja seperti juga yang tadi Ibu sampaikan, yang Ibu berikan di oleh sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita mempersiapkan itu semua lengkap, bagaimana caranya kita mengawali pembelajaran itu pada siswa? Itu yang paling utama. Karena kadang kita juga bingung nih, setelah buat semua lengkap, RPP lengkap, bahan ajar ada, media ajar ada, terus juga rubrik untuk penilaian pun sudah siap. Nah, bagaimana caranya kita memberikan itu semua supaya siswa itu paham apa yang akan mereka lakukan gitu. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua adalah apakah harus setiap RPP itu dilampirkan juga media dan bahan ajar kepada siswa seperti yang tadi Ibu contoh lampirkan itu apa? Hanya link-linknya saja yang kita berikan kepada siswa sehingga siswa bisa mencari secara mandiri gitu. Contoh misalnya kita punya sumber nih dari YouTube nih, linknya aja. Maksudnya nggak harus kita yang buat contohnya dulu, linknya videonya ini berikan harus kita buat sebagai media atau bahan ajar lalu kita berikan kepada siswa. Dibuat sesimpel mungkin barangkali seperti itu, Bu, gitu. Nah, apakah mungkin seperti itu kita hanya berikan linknya saja sehingga Anda bisa mengekspor mencari sumber-sumbernya tapi dengan batasan kita tentunya gitu. Nah, terus yang ketiga adalah untuk komentarnya itu sendiri, Bu. Komentar itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa memberikan komentar yang benar-benar inspirasi para siswa gitu. Sehingga siswa bisa lebih termotivasi dengan komentar yang kita berikan kepada siswa. Dengan kata-kata yang seperti apa biasanya yang Ibu pakai kepada siswa Ibu, sehingga ketika setiap anak setelah mengerjakan tugas, dia akan semangat untuk melakukan tugas-tugas berikutnya gitu. Itu barangkali, Bu. Itu saja 3 poin saja. Turun waktu Pak Ujang, untuk bisa waktu Bu. Salam waktu kata Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Chef. Ada yang akan ditambahkan Bu dia? Ya, ini pertanyaannya nggak borong Pak. Oke, bagaimana mengawali pembelajaran pada siswa supaya paham yang mereka lakukan? Kalau saya Pak, kalau saya ya, yang lain tidak tahu. Setiap kelas yang saya ajar itu harus ada grup IPS. Misalkan saya mengajar IPS, IPS 81, IPS 82. Gitu. Untuk apa? Fungsinya ya untuk komunikasi, terutama untuk tugas ini. Bagaimana cara mengawali pembelajaran? Ya langsung saja. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Ibu sudah memberikan materi, silahkan disimak dulu. Seperti itu. Ibu sudah memberikan materi di Google Classroom ya, tentu saja. Silakan disimak dulu. Jadi saya berikan materi itu lengkap. Artikel, ya, video, sama PowerPoint-nya. Anak suruh nyimak dulu aja, nyimak terus. Nah, beberapa menit kemudian nanti saya kasih tahu lagi. Anak sudah tahu sebenarnya di situ ada tugas, tapi dengan nanti beberapa menit misalkan ya, due date-nya belum saya aktifkan nih. Tenggat waktu untuk melaksanakan tugasnya belum saya aktifkan. Nanti saya komando lagi. Anak-anak tidak hanya di WA ya, tapi saya komando juga di stream, di forumnya. Ya, silakan misalkan mulai kerjakan tugas. Batas waktunya bisa dilihat oleh kalian di dalam tugas tersebut. Seperti itu. Jadi WA tetap tidak bisa lepas. Jadi WA itu kan memang familiar untuk
kita semua ya. Kalau bisa saja Telegram kalau memang anak-anak punya aplikasi Telegram, lebih ringan lagi. Kalau WA kan datanya kalau kita download langsung tanpa ini bisa langsung masuk gitu. Kalau Telegram lebih murah gitu, di cloud disimpan. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengawalinya ya di WA dulu. Di WA dulu teman anak-anak. Tapi di WA juga bahasanya saya nggak pernah serius kayak tegas kayak ini ya. Biasa aja kayak ke lagi ngajar gitu, lagi biasa aja lagi ngobrol sama anak-anak. Itu untuk yang pertama. Yang kedua ada apakah harus media video boleh nggak ya, siswa explore yang kita kasih satu link misalkan. Saya memberikan link itu aman, yang sudah itu ya etika berinternetnya sudah luar biasa ya Pak Asep. Jadi sudah saya periksa ini aman nih. Ketika siswa mencari yang lain, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi tentu saja kita sudah ngasih tahu bahwa sebelumnya ada hal-hal tadi ya etika berinternet yang harus dipatuhi oleh siswa. Biasanya kalau ini kegoda ya kalau lagi belajar itu muncul tiba-tiba, nah itu yang bahaya. Oke, dibekali dulu etika berinternetnya. Kemudian media video boleh ya, boleh ketika ada link terus mereka nyari sendiri boleh. Mungkin mereka mencari itu bukan apa-apa karena ingin yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada guru gitu. Biasanya saya selalu menyemangati mereka begini. Anak-anak, ketika ibu memberikan tugas, misalkan buatlah cerita 4 paragraf misalkan. Kemudian dari mulai awal adalah penyebab, tengah itu akibat misalkan, dan yang terakhir paragraf terakhir adalah hikmah. Nah, biasanya kalau anak-anak yang kreatif itu bentuk dari apa yang dia serahkan, tugasnya yang kita serahkan ke kita itu luar biasa gitu. Kadang-kadang di luar dugaan. Padahal kita tidak menyuruh bentuknya seperti apa. Ternyata mereka misalkan membuat dengan kreativitas yang hebat gitu. Tentu saja kalaupun begitu konten tetap harus jadi penilaian ya, karena konten penilaian utama gitu, harus akurat kan gitu ya. Seperti yang kemarin sudah dibahas pada materi sebelumnya. Terus yang terakhir umpan balik, feedback. Bagaimana caranya ini memang penilaian kualitatif ya. Jadi pokoknya kalimat-kalimat yang kita berikan kepada siswa, walaupun menurut kita jelek banget gitu ya, walaupun itu dalam hati gitu ya, udah itu diajar tuh, tapi jangan sampai keluar mana yang digoreng-goreng ting, maaf, ini jelek amat gitu ya gambarnya. Nah, jangan, pokoknya mas misalkan yang kualitasnya bagus misalkan mantap keren, tapi tanpa diketahui murid yang lain ya, tentu saja feedbacknya kalau dalam Google Classroom ada Pak untuk memfeedback. Jadi mantap keren, luar biasa, pekerjaannya hebat, lebih tingkatkan lagi semangatnya, sukses ya gitu, seperti itu. Terus yang ternyata standar penyusunan gambar sudah sudah baik, tinggal runtut ceritanya yang kurang baik. Terus ya kalau yang jelek banget misalkan bagus, tapi tolong lebih ditingkatkan, jangan pakai tapi baik, terutama diperbaiki lagi dalam hal apanya seperti itu. Jadi tetap semangat ya, nah tetap semangat itu, kalimat itu harus tetap diberikan kepada siswa. Jadi jangan sampai ketika melihat komentar kita bisa jadi patah hati gitu. Jangan dikira apa yang kita lakukan kepada siswa itu biasa-biasa saja ya Bapak Ibu. Karena luar biasa, itu sering terjadi, bahkan secara pribadi saya pernah punya pengalaman dengan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh guru. Ada yang memberi semangat itu ke hati kita itu luar biasa gitu. Tapi ketika dipatahkan,
motivasi menurun dan tentu saja rasa rasa nggak suka sama guru otomatis nggak suka juga sama pelajarannya. Jadi yang pertama tentu saja yang harus kita ubah, saya sendiri mengubah gitu. Bagaimana caranya siswa jatuh cinta dulu sama saya. Maksudnya jatuh cinta dalam hal yang positif ya. Jatuh cinta pada merasa nyaman, merasa enak diajar oleh saya, belajar dengan saya, merasa jadi teman, merasa jadi sahabat. Nah, seperti itu. Jadi ketika memberikan umpan balik, berikanlah umpan balik yang membuat mereka semangat untuk selalu belajar dan belajar. Begitu. Gitu Pak Ujang. Mohon Pak Asep. Iya, terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan paparan. Ini masih ada yang raisen, tapi ini saya bacakan dulu pertanyaan dari chat, dari kolom chat. Ini ada dari Bunia Rustika. Tadi dipaparkan bahwa kita tidak perlu terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ambil yang esensinya saja. Kalau begitu, rapot mereka tidak seperti yang lalu, di mana semua KD harus terisikan nilainya. Nah, itu pertanyaan dari Bu Nia Rustika. Silahkan Bu Dian. Dari mana Bu Nia? Oh, dari ini dari chat ya? Halo Pak Ujang? Iya, silahkan. Ini mah dari chat ya? Iya, dari chat ini. Halo? Terdengar suara saya Pak Ujang? Iya, terdengar jelas. Silahkan Bu. Oke. Terima kasih Bu Nia Rustika. Iya. Luar biasa pertanyaannya, sesuai dugaan pasti muncul pertanyaan ini. Pasti muncul pertanyaan yang ini. KD esensial. Tadi saya sudah katakan, dan ini bukan kata saya, kata surat edaran juga, kata Mas Nadiem juga, jangan sampai membebani siswa cari KD esensial. Selama apa? Selama masa COVID saja. Selama masa COVID. Terus juga cari esensial yang seperti yang kira-kira penting nih, yang kira-kira nyambung dengan kecakapan siswa, yang kira-kira lebih dari yang lain materinya, yang kita tahu ada dulu mana yang lebih memiliki pembelajaran bermakna bagi siswa. Nah, kita ambil itu, ajarkan yang itu, kemudian bagaimana hubungannya dengan irapot, ya, bagaimana hubungannya dengan irapot. Nah, sekali lagi, tadi sudah saya katakan, penilaian itu kualitatif, tidak diharuskan kuantitatif. Di sini ada tanda tidak diharuskan. Jadi, tidak diharuskan di sini masih ada peluang untuk kita untuk mengkonversi. KD-KD yang lain bagaimana? Seharusnya memang kebijakan itu seiring dengan fasilitas yang diberikan. Kalau memang pemerintah seperti itu ngomongnya, KD yang esensial saja harusnya kita bisa memasukkan ke dalam irapot itu yang esensial aja maksudnya. Jadi KD yang lain nggak masuk gitu. Tapi kan tidak semudah yang walau alam ya, kemarin Bu Aulia katanya mau coba mengajukan apakah bisa tidak disinergiskan antara pembelajaran yang harus sebentar, baterainya mau habis. Bentar Pak Ujang ya? Iya, silakan Bu Dian. Bentar Bu. Ya, sebentar rekan-rekan peserta semua baterainya laptopnya atau HP-nya Bu Dian ini tolong mau habis, jadi harus di sambil kita menunggu. Ini masih ada Pak Agustiana itu angkat tangan Pak Ujang. Kan Bu Dian.
Ya, silahkan Bu Dian bisa dilanjutkan. Halo? Ya, halo, halo. Saya lanjutkan lagi ya. Iya, iya, silahkan. Pak Ujang masih mendengar? Halo Pak Ujang masih mendengar suara saya? Masih, iya, silakan Bu. Oke, tadi Bunia, jadi kita sudah siapkan sebenarnya. Kita tahu lah guru bisa menilai ya sebenarnya. Tadi memang harusnya pemerintah sudah menyediakan ketika memberikan keputusan seperti itu fasilitasnya juga harus difasilitasi ya. Tapi kita siap-siap saja dengan kondisi yang biasanya memang fasilitas itu agak lambat. Sistem konversi saja Bu, kira-kira HD mana yang kalau misalkan ya, kalau misalkan memang harus di rapot itu harus dimasukkan ke di convert saja, di convert pertimbangannya kalau ini hanya sebagai administratif, ya yang A itu kira-kira tadi kan A itu dalam ketika kuliah itu ada A itu mulai dari 3,51 sampai yang B itu misalkan dari 3 sampai 3,5, yang C dari 2,5 sampai seperti itu convert. Nanti kalau misalkan KD-nya banyak ya wayahnya aja pertimbangkan bagaimana caranya supaya keluar nilainya itu adalah sesuai dengan KD yang esensial yang kita buat. Seperti itu mungkin. Jadi tetap keluar nilainya, angka jumlah akhirnya adalah sesuai dengan yang kita buat. Seperti itu mungkin Pak Ujang. Ya, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya ini masih dari kolom chat dari Pak Yayan Suryana. Assalamualaikum, maaf mau bertanya. Ketika sekarang muncul format atau konsep RPP Merdeka Belajar atau RPP Inspiratif 1 lembar, apakah format silabus juga berubah? Artinya menyesuaikan. Jika berkenan, mohon ditayangkan silabus yang mengakomodir 2 model pembelajaran tatap muka dan daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan Suryana dari SMA Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Silakan Bu Yan. Oke, terima kasih Pak Yayan. Tadi sebelumnya di paparan ditayangan itu yang namanya RPP tidak terlibat, tidak ada RPP yang terbaik, tidak. Pokoknya RPP mah bebas. Ya kan, pun yang penting dilaksanakan dan untuk silabus ya tidak berubah. Silakan kan justru begini Bapak, silabus tidak berubah. Cuma kita itu harus butuh komunikasi dengan guru yang lain. Misalkan begini, yang kemarin jika memang menghadapi pandemi ya, apakah antara guru dan guru gitu ya, sekolah memang sebagai penggeraknya yang harus memberikan keputusan seperti apa, apakah pembelajaran itu akan lintas KD, artinya dicari KD-KD yang esensial dari masing-masing pelajaran. Misalkan dalam IPS kelas 7 saya mengajar topiknya tentang flora fauna. Biologi ternyata ada klasifikasi hewan. Di seni rupa ternyata ada menggambar fauna. Nah itu kan bisa beririsan, bisa dikasih. Jadi misalkan pada hari Senin ya, materi kelas 7 misalkan adalah flora fauna. Itu semua dari semua mata pelajaran, misalkan dari 11 mata pelajaran selama seminggu itu membahas tentang itu. Tapi berbeda-beda sudut ya, artinya berbeda-beda dari sudut pandang yang sesuai dengan materi background selama seminggu. Jadi misalkan dalam 1 hari itu ada 2 mata pelajaran.
biasanya kan ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Nah sekarang pada masa pandemi dikurangi. Tugas siswa juga tidak boleh berat. Terus adakah perbedaan antara yang daring dan luring? Tidak, untuk silabus. Kalau untuk penugasan juga tidak ada bedanya. Mungkin yang beda itu anaknya punya fasilitas dan tidak seperti itu. Dan ini harus saling membantu ya. Justru tugasnya sama. Apa yang diberikan juga sama. Seperti tadi saling membantu yang dekat rumahnya. Itu silakan tolong teman yang punya HP boleh ya datang ke rumahnya. Si anak yang luring itu minta dikasih tahu apa tugasnya gitu. Ini kan ini tetap protokol COVID-19 dipakai. Nanti sudah selesai, misalkan dia mengerjakan tugas, dia minta bantuan lagi, boleh nggak aku fotoin? Itu seperti itu. Yang luring, kalaupun misalkan ada kebijakan yang untuk yang luring, boleh nanti dikumpulkannya yang luring 1 minggu sekali aja, silakan orang tuanya datang ke sekolah, boleh. Jadi tidak ada perbedaan antara yang daring dan luring. Adakah misalkan silabus yang berbeda yang bisa ditayangkan? Belum ada Bapak, karena saya belum mengadakan komunikasi dengan sekolah sekarang. Jadi rencananya kami nanti mau meriung dulu, berembuk dulu, ya rencananya mau seperti apa? Mau per mata pelajaran kah dengan waktu yang singkat dan tadi jadwal yang cuma 1 hari 2 kali, ataukah mau kompilasi tadi ya? Apakah mau lintas KD MAPA, lintas MAPA KD-nya di yang beririsan misalnya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Yayan Suryami dari SMA Negeri 2 Padalarang. Iya, terima kasih Bu Dian. Waktu kurang lebih masih ada 3 menit, mungkin toleransi bisa 12 lebih 5 menit karena tadi mengawali kita lebih dari pukul 10. Silakan Bu Nining, barangkali ada yang raise hand. Kalau ada pertanyaan lain dari peserta di layar monitor saya tidak tampak. Silakan Bu Nining, ada yang raise hand atau tidak? 4 menit lagi ya, kayaknya 3 menit lagi. Halo Pak? Ya, halo Bu Nining. Oke, sepertinya dari kolom chat sudah tidak ada yang menyampaikan pertanyaan. Ini dari yang raise hand di layar monitor saya tidak tampak. Sudah 2 menit lagi waktunya Pak Ujang? Iya, terima kasih. Silakan statement terakhir dari Bu Dian sebelum acara ini ditutup. Silakan Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Ujang. Intinya bahwa pembuatan RPP itu tidak ada yang baku, buat saja RPP yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita, yang membaca nyaman, terus juga sesuai dengan yang 3 tadi prinsipnya, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Kemudian layanilah siswa sebaik mungkin. Mungkin saja yang menarik kita ke surga adalah murid-murid kita. Itu saja mungkin Pak Ujang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan atau ucapan saya yang salah. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan paparan, juga memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Paparan yang luar biasa, ya, yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai bentuk implementasi dari Merdeka Belajar. Kita bisa menyusun RPP inspiratif yang sudah dipaparkan oleh Bu Dian, juga termasuk bagaimana modul bisa kita susun untuk siswa kita. Terima kasih atas atensi semua peserta, dan saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi mohon maaf, dan mari kita berikan apresiasi setinggi-tingginya buat Bu Dian
Sukses selalu buat Terima kasih, Teh. dan segudang prestasi yang sudah diperoleh. Mungkin akan bertambah lagi prestasinya. Mari kita tutup acara ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nining sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Nining. Bu Nining, saya izin pengumuman dulu ya. Silakan Pak. Ini berhubung tadi ada beberapa yang chat langsung terkait dengan link materi. Tadi tidak bisa dibuka, sekarang sudah bisa dibuka. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bermasalah dengan absensi, silakan di screenshot saja di panel partisipan. Kemudian hasil screenshotnya diberikan ke panitia. Apabila kesulitan saat mengisi link absensi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ruba atas informasinya. Bu Nining silahkan. Oke, saya ambil alih hostnya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang masih tetap semangat dan luar biasa sekali atensinya. Dan ingat, sesi terakhir dari webinar series adalah episode 8 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Seperti biasa, kita akan mulai pukul 10, dan rekan-rekan sudah bisa masuk 1 jam sebelum acara dimulai. Ya, tetap semangat dan semoga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam rangka melayani anak didik kita sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang bisa membawa bangsa ini atau negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada semua rekan peserta atas atensinya dan juga kepada rekan-rekan dari IGI yang sudah memfasilitasi webinar ini. Sekali lagi jangan lupa sesi terakhir dari webinar series episode 8 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 pukul 10 tepat. Rekan-rekan bisa masuk ke room Webex mulai dari pukul 9. Ya. Dan silahkan rekan-rekan untuk mengisi link daftar hadir, sebab link daftar hadir ini akan ditutup nanti 15 menit setelah acara ini ditutup. Apabila ada yang kesulitan dalam mengisi link daftar hadir, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ruba, rekan-rekan bisa screenshot, kemudian dikirimkan ke panitia sebagai bukti bahwa rekan-rekan mengikuti kegiatan webinar series ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyajikan webinar series ini. Mudah-mudahan seri terakhir bisa terlaksana dengan lebih baik dan tetap semangat bagi seluruh rekan-rekan peserta yang luar biasa dan hebat-hebat. Kemudian saya tutup aja ya Webex-nya. Sepertinya sudah tidak ada yang chat lagi, Pak ya. Iya. Bisa kita tutup ya, Pak Ruba? Pak, tutup saja, Pak. Iya, terima kasih.